In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Patris Allegro. Malam ini saat kita menunggu pergantian tahun, saya ingin menjelaskan berkatekese. Malam hari ini tanggal 31 secara tradisional adalah perayaan Pesta Santo Silvester pertama Paus Gereja Katolik. So, ada apa dengan pesta ini? Ada sebuah catatan apologetik yang penting untuk kita ketahui bersama di saat kita bersukaria dengan lighting dan sound horek menanti pergantian tahun. So, my friends, Silvester ya, Silvester, biasa SY, Silvester. Ada orang yang nama Silvester di sini, tap-tap layar. Silvester itu istilah yang digunakan, Silvester Abend, istilah yang digunakan di banyak negara Eropa, terutama Jerman, Austria, Swiss, dan juga Israel. Itu untuk menyebut malam tahun baru, Silvester Abend, malam tahun baru, 31 Desember kan? Nah, ada beberapa poin tentang siapa sih Silvester itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini dan sedikit roasting Protestantisme. Nah, saya beri judul katekese ini adalah judul katekese ini adalah Bahtera yang satu bahtera. Mengapa menjadi Katolik bukan sekedar pilihan tapi kepastian, ya. Bukan sekedar pilihan tapi kepastian. Tapi juga dari situ, ini bukan judulnya ya, semacam tesis. Tesisnya adalah menjadi Katolik itu bukan pilihan tapi kepastian. Nah, dalam hubungan dengan Silvester Abend malam ini, menjadi Katolik itu, kita beri perspektif menjadi Katolik itu dari malam tahun baru. Ya, Silvester Abend, malam tahun baru, bukan sekedar perayaan kembang api, melainkan sebuah medan pertempuran teologis yang menunjukkan perbedaan mendalam antara otoritas tradisi Katolik dan fragmentasi Protestan. Di sini poinnya. Mari kita bongkar. Vamonos. Silvester Abend. Ingat, di Jerman mereka menyebut malam ini Silvester Abend. Silvester Abend adalah perayaan otoritas, bukan sekedar kalender. Itu patut dicatat. Malam tahun baru itu perayaan otoritas, bukan sekedar kalender. Setiap tanggal 31 Desember, dunia merayakan tahun baru, iya. Tapi bagi orang Jerman dan banyak wilayah Eropa lainnya, malam itu disebut Silvester Abend. Silvester Abend itu bahasa Jerman. Abend malam, Silvester. Menjadi malam Santo Silvester sebenarnya. Malam tahun baru. Nama ini bukan sekedar label keren, ya, tapi ini adalah monumen sejarah yang menegaskan keunggulan Gereja Katolik atas dunia sekuler maupun Protestantisme tentu saja. Yang pertama, bukti bahwa gereja mengatur waktu. Bukti gereja mengatur waktu. Mengapa seluruh dunia, bahkan kaum ateis dan Protestan paling vokal sekalipun, berhenti sejenak pada 31 Desember? Karena mereka mengikuti kalender Gregorian. Kalender ini ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582. Nah, kaum Protestan awalnya menolak kalender ini selama ratusan tahun karena dianggap sebagai akal-akalan kepausan. Tapi pada akhirnya, realitas sejarah memaksa mereka tunduk. Perayaan Silvester adalah pengingat tahunan bahwa Kristus memberikan wewenang kepada gerejanya untuk mengikat dan melepaskan, bahkan dalam mengatur waktu dunia. Keren bukan? Yang kedua, Paus Silvester pertama, ini simbol kemenangan atas paganisme. Ya, nama malam tahun baru ini, malam ini diambil dari Paus Santo Silvester pertama. Beliau wafat 31 Desember tahun 335. Beliau adalah paus yang memimpin saat Kaisar Konstantinus bertobat. Di bawah masa kepausannya, gereja keluar dari katakombe, ya, persembunyian di katakombe, menuju kemenangan, victoria, ad victoriam. Nah, Paus Silvester melambangkan tradisi dari dunia pagan menuju dunia Kristen.
Saat orang-orang meledakkan kembang api yang secara tradisional bertujuan mengusir roh jahat, umat Katolik merayakannya dengan syukur atas perlindungan Tuhan melalui para kudusnya. Ya, sedikit menyentil Protestan yang adalah tema besar. Sementara banyak denominasi Protestan modern alergi terhadap penghormatan orang kudus, Santo Santa, mereka tanpa sadar menggunakan nama seorang paus Katolik setiap kali mereka menyebut Silvester Abend malam ini. Ini adalah ironi sejarah yang menunjukkan bahwa Anda tidak bisa membuang Katolik dari peradaban tanpa menghancurkan fondasi kamu sendiri. Mari kita lihat soal suksesi yang tidak terputus versus perayaan yang kosong. Bagi umat Katolik, Silvester Abend malam ini adalah hari pesta. Ya, di dalam gereja Katolik itu ada perayaan gereja Katolik itu ada hari biasa, kemudian memoria obligata, peringatan wajib, festum, pesta, dan solemnitas, hari raya. Jadi hari ini adalah festum atau feast day, pesta Santo Silvester pertama. Nah, pada hari ini gereja merayakan kesinambungan dari Paus Silvester pertama hingga Paus Leo ke-14 hari ini. Ada garis suksesi yang tidak terputus. Protestantisme seringkali terobsesi untuk kembali ke gereja perdana, saudara-saudari. Seolah-olah gereja itu menghilang selama 1500 tahun dan baru muncul lagi saat Martin Luther marah-marah. Tapi sosok Silvester pertama yang hidup di abad keempat membuktikan bahwa struktur kepausan, liturgi, dan hierarki sudah ada jauh sebelum para reformator lahir. Merayakan Silvester Abend berarti mengakui bahwa gereja Kristus tetap hidup dan bernapas sepanjang abad, tidak pernah mati atau tersesat, sehingga perlu ditemukan kembali oleh manusia-manusia di abad ke-16. Sorry bro, Son pakai argumen itu. Yang berikut ini soal makna spiritual ya, pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Secara tradisional, saudara-saudari, umat Katolik merayakan malam ini secara tradisional. Entah, coba cek di paroki kamu. Umat Katolik merayakan malam ini dengan madah Te Deum. Itu madah tradisional dalam gereja Latin. Nyanyian syukur atas rahmat setahun terakhir. Ya, Te Deum Laudamus ya. Di saat dunia dan mungkin banyak komunitas Kristen bebas merayakan malam ini dengan pesta pora tanpa arah, tradisi Katolik membawa kita pada refleksi memento mori, ingatlah akan kematian, dan persiapan diri di hadapan Tuhan. Kita merayakan Silvester bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai langkah pasti dalam bahtera yang dikemudikan oleh pengganti Petrus. Nah, ini kesimpulan untuk kolega-kolega yang mungkin pergi meninggalkan gereja karena skandal ya. Banyak orang bilang, oh ada skandal, kita lebih baik cari sih. Kalau kolega saya meninggalkan gereja karena skandal, mereka mungkin lupa bahwa Paus Silvester pertama melayani di tengah tantangan bidat Arianisme yang jauh lebih mengguncang daripada sekedar berita negatif di media sosial hari ini. Gereja bertahan bukan karena pemimpinnya sempurna, ya, tapi karena janji Tuhan itu sempurna. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, saat kembang api meledak malam ini, ingatlah, Anda sedang merayakan kemenangan seorang paus. Jika Anda menerima kalendernya, mengapa Anda masih menolak otoritasnya? Konsisten dong. Ya. Oke. Itu soal Silvester Abend ya. Nah, berikutnya saya mau mengajak kita semua. Ini kan penutupan tahun. Kita berefleksi. Refleksi akhir tahun dalam semangat Silvester Abend ini. Ya, kesadaran akan sejarah gereja dengan kerendahan hati seorang musafir di dalam bahtera Petrus. Vamonos. Berlabuh di batu karang saat malam berganti. Refleksi Silvester Abend. Malam ini saudara-saudariku yang terkasih maupun yang terpisah, saat dunia bersiap meledakkan kembang api untuk mengusir bayang-bayang tahun yang lama,
Kita berdiri di bawah bayang-bayang raksasa dari Paus Santo Silvester pertama. Nama malam ini adalah pengingat yang tajam, Silvesterabend. Dunia boleh berputar, kekaisaran boleh runtuh, dan para pemimpin boleh datang dan pergi, tetapi gereja tetap berdiri sebagai saksi bisu sejarah. Ya. Bagi kita umat Katolik, pergantian tahun bukan sekedar pergeseran angka di kalender. Ini adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan atas waktu. Kita tidak merayakan keberuntungan atau nasib baik di tahun depan. Kita merayakan kesetiaan Tuhan yang telah memandu bahteranya melewati badai selama 2 milenium. Sangat mudah bagi dunia dan mereka yang memisahkan diri dari tradisi untuk terjebak dalam rasa takut akan masa depan. Mereka mencari kepastian dalam ramalan, dalam kesuksesan finansial, atau dalam doktrin-doktrin baru yang terasa nyaman di telinga. Sola-solaan. Namun, kita memiliki sesuatu yang lebih kokoh. Kita punya sakramen, kita punya persekutuan para kudus, dan kita punya kepastian bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Kalau tahun ini terasa berat karena skandal atau kelemahan manusiawi di dalam gereja, biarlah Silvesterabend mengingatkan kita. Paus Silvester tidak membangun gereja di atas kesempurnaan para klerus, melainkan di atas pengakuan iman Petrus. Kita tetap Katolik bukan karena para pemimpinnya tanpa dosa, tetapi karena Kristus yang memanggil kita adalah Maha Kudus. Malam ini kita menoleh ke belakang dengan syukur, Te Deum, dan menatap ke depan dengan harapan, Veni Creator. Kita tidak melangkah sendirian, kita melangkah bersama jutaan jiwa yang telah merayakan malam ini sejak tahun 335 Masehi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal, Engkaulah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Di malam Silvester ini, kami berlutut di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur sekaligus sesal. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu melalui gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami berterima kasih atas warisan iman yang Engkau jaga melalui hamba-Mu, Santo Silvester, dan seluruh penerus Petrus hingga hari ini, Leo ke-14 terakhir ini. Sauh yang kuat, ya. Di tengah dunia yang bising dan tercerai-berai, Engkau memberi kami rumah yang tetap, jangkar yang kuat, dan kebenaran yang tidak lekang oleh zaman. Ampunilah kami ya Tuhan, jika sepanjang tahun ini kami seringkali menjadi alibi bagi orang lain untuk menjauh dari-Mu karena perilaku kami. Ampunilah ketidaksetiaan kami, kesombongan kami, dan keraguan kami. Pulihkanlah mereka yang telah meninggalkan bahtera-Mu karena luka atau kekecewaan. Biarlah cahaya kebenaran-Mu menuntun mereka pulang ke satu-satunya perjamuan yang memberi mereka hidup kekal. Kami mempersembahkan tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak meminta jalan yang mulus, tetapi kami memohon kehadiran-Mu yang teguh. Berkatilah Bapa suci kami, para uskup dan para imam, agar mereka menjadi saluran rahmat-Mu yang murni. Jagalah kami agar tetap setia di dalam gereja-Mu, bukan sebagai hakim bagi sesama, melainkan sebagai hamba yang haus akan kekudusan. Te Deum Laudamus, ya Allah, kami memuji-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari esok. Santa Maria Bunda Gereja, doakanlah kami. Santo Silvester, doakanlah kami. Semua orang kudus Allah, jagalah kami. Amin. Selamat merayakan Silvesterabend. Tuhan memberkati.